Halo Ibu Tabita, selamat sore. Ya, halo, selamat sore. Sabar. Ya. Ya, selamat sore Ibu Tabita. Selamat sore, Bapak Sam. Ya, oke, kita mulai saja Ibu. Para materi kita di sore hari ini, berhubung juga sudah sore. Kita kalau menunggu teman-teman yang lain mungkin agak lama, mungkin faktor jaringan dan juga faktor-faktor lain Ibu. Oke, seperti Iya, biasa Ibu, sebelum saya paparkan materi saya mintakan Ibu bawakan kita dulu doa, bacakan kita doa sebelum kita mulai kita punya materi di sore hari ini, agar supaya apa yang kita pelajari juga dapat berkah dari Tuhan. Oke. Kepada Ibu saya persilakan. Ya. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita mulai dengan kegiatan kita di sore ini, kita mendahulunya dengan doa, dan doa ini kita bawakan sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Saat berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Ibu Tabita. Sebelumnya Ibu, suara saya jelas Ibu? Jelas, Bapak Sam. Oke, terima kasih Ibu. Oke, kita masuk aja di materi yang akan saya bawakan, yaitu di sore hari ini saya akan bawakan materi terkait kurikulum sekolah penggerak. Dalam kurikulum sekolah penggerak itu ada beberapa kebijakan program sekolah penggerak yang harus diterapkan. Di antaranya ada pendidikan yang memerdekakan, ada capaian pembelajaran, ada karakter kurikulum, ada perangkat ajar. Namun yang akan saya bawakan di sore hari ini yaitu tentang capaian pembelajaran. Oke, bentar ya Bu, saya buka dulu materinya. Oke. Materinya bisa dilihat Ibu, kelihatan Bu? Bisa Bapak. Oke. Seperti apa tadi yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa di sore hari saya akan bawakan materi terkait capaian pembelajaran. Oke, sebelum kita masuk di komponen-komponen dan juga rangkumannya, kita perlu mengetahui bahwa apa itu capaian pembelajaran. Di sini dalam keputusan Menteri Republik Indonesia nomor 958 tahun 2020 tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dinyatakan bahwa capaian pembelajaran merupakan bentuk pengintegrasian komponen inti dan komponen dasar yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi yang meliputi sekumpulan komponen dan lingkup materi, sehingga CP atau capaian pembelajaran memungkinkan setiap anak mendapatkan pengalaman belajar sesuai dengan tingkat dan kompetensinya. Oke, itu menurut dalam keputusan Menteri. Kemudian menurut para ahli seperti Hajan dan Singh itu mengatakan bahwa CP atau capaian pembelajaran sebagai alat navigasi atau GPS. Contohnya begini, setelah tujuan diumpankan ke perangkat GPS, selanjutnya pengemudi akan dipandu sepanjang perjalanan dengan membawa pengemudi ke tujuan yang disebutkan dengan benar tanpa rasa takut kehilangan arah atau salah tujuan. Ketika pengemudi mengambil rute yang salah, GPS akan memandu pengemudi dan membantunya untuk kembali pada rute semula yang mengarah ke tujuan yang hendak dituju. Oke. Sehingga CP adalah acuan yang membimbing siswa untuk hasil yang diinginkan dari kegiatan pembelajaran yang direncanakan. CP juga menunjukkan dan mengarahkan pada guru jalan yang harus diikuti dan menyelesaikan pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Oke. Dari dua ini, maka dapat kita simpulkan bahwa secara sederhana nih, kesimpulan apa itu capaian pembelajaran secara sederhana,
yaitu CP adalah sebagai kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan peserta didik untuk setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Capaian pembelajaran memuat sekumpulan kompetensi lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Oke. Dari paparan tadi bahwa dapat kita simpulkan secara lebih singkat lagi bahwa CP atau capaian pembelajaran itu adalah sekumpulan kompetensi yang memuat apa yang harus dicapai oleh siswa ketika sampai pada akhir pembelajaran gitu ya. Oke. Yang kedua, tujuan capaian pembelajaran. Nah, di sini ada dua bentuk CP. Yang pertama tujuannya pada tingkat PAUD, yang kedua pada tingkat SD SMA. Tapi saya lebih fokus pada capaian pembelajaran pada tingkat SD SMA, sebagaimana kita juga guru SD. Oke. Jadi tujuan CP pada tingkat SD sampai SMA itu menunjukkan kemajuan belajar yang digambarkan secara vertikal dari satu tingkat ke tingkat yang lain, serta didokumentasikan dalam suatu kerangka kualifikasi. Selain itu, capaian pembelajaran juga harus disertai dengan kriteria penilaian yang tepat yang dapat digunakan untuk menilai bahwa hasil pembelajaran yang diharapkan telah dicapai. Sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian pembelajaran kedudukannya sangat penting dalam pelaksanaan dan penilaian. Pencapaian-capaian pembelajaran hanya dapat diidentifikasi setelah siswa mengikuti proses pembelajaran melalui nilai dan harus dapat didemonstrasikan dalam kehidupan nyata. Oke, jadi CP ini, CP kenapa dapat digambarkan secara vertikal, artinya dari satu tingkat ke tingkat yang lain, karena dia bertahap begitu. Misalnya dari tingkat kelas 1 SD naik ke kelas 2, kelas 3 dia bertahap sesuai dengan sisi pengetahuan siswa begitu. Tidak bisa dipaksakan tingkat SD dipaksakan langsung lompat ke capaian SMP atau SMA, dia harus bertahap begitu artinya. Oke, dan juga nanti nilai-nilai tadi dapat dilihat bahwa ini dia sudah berhasil atau belum, itu dilihat dari mana? Dari pengamalan apa yang telah dia pelajari selama dia mendapatkan materi, baik itu materi pengetahuan, praktek, ketika sampai di kehidupan nyatanya, apakah si siswa tadi dia mampu atau tidak. Nanti dapat dilihat ketika dia mampu mengimplementasikan apa yang didapatkan, maka dapat dikatakan bahwa siswa tersebut dia dapat mendemonstrasikan hasil daripada apa yang dia pelajari. Kira-kira begitu tujuan daripada CP ini. Kita masuk ke yang ketiga, rumusan capaian pembelajaran atau CP. Oke, di CP ini ada bentuk penulisannya, yaitu format CP ditulis dalam bentuk paragraf sehingga keterkaitan antara pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi umum terlihat jelas dan utuh sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pembelajaran dan menggambarkan apa yang dicapai peserta didik di akhir pembelajaran. Hal ini berfungsi untuk memberikan kesempatan mengeksplorasi materi pelajaran lebih mendalam, tidak terburu-buru, dan cukup waktu untuk menguatkan kompetensi. Mengingat tahap perkembangan dan kecepatan anak untuk memahami sesuatu belum tentu sama untuk setiap anak. Kondisi ini juga memungkinkan seorang anak dengan kondisi berkebutuhan khusus dapat menggunakan CP yang sama dengan anak pada umumnya. Oke, capaian pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil belajar Pancasila. Oke, jadi rumusannya tadi ditulis secara paragraf apa yang telah dicapai oleh siswa. Jadi di sini kita bisa tahu bahwa siswa yang memiliki kebutuhan khusus, mungkin dia pendengarannya kurang bagus dan lain-lain, kita bisa menyesuaikan sesuai dengan bentuk format CP ini. Itu kira-kira. Oke, kita masuk di yang keempat. Komponen capaian pembelajaran. Oke. Dalam dokumen CP atau capaian pembelajaran
terdapat 4 komponen, diantaranya rasional, tujuan, ketiga karakteristik, yang keempat capaian pembelajaran setiap fase. Oke. Yang pertama yaitu rasional mata pelajaran. Oke. Nah, dia memuat alasan pentingnya mempelajari mata pelajaran tersebut dan keterkaitannya antara mata pelajaran dengan salah satu atau lebih dari profil Pancasila. Untuk SLB, rasional mata pelajaran juga dikaitkan dengan keterkaitan mata pelajaran untuk menunjang keterampilan fungsional dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa profil Pancasila itu dalamnya ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ada mandiri dan lain-lain. Oke, nanti kita bisa mencarinya di modul-modul yang telah kita pelajari sebelumnya juga. Apa saja sih profil belajar Pancasila itu? Nanti kita bisa pelajari sana. Berikutnya tujuan mata pelajaran. Kemampuan atau kompetensi yang perlu dicapai peserta didik setelah mempelajari mata pelajaran tersebut. Oke. Tujuan ini tadi dikatakan bahwa kemampuan atau kompetensi yang perlu dicapai peserta didik setelah mempelajari mata pelajaran. Misalnya ada pelajaran agama, tujuannya apa yang harus dicapai, semua dicantumkan pada tujuan mata pelajaran. Yang ketiga, karakteristik mata pelajaran. Oke. Sini dikatakan bahwa deskripsi umum tentang apa yang dipelajari dalam mata pelajaran serta elemen-elemen atau standar domain pada mata pelajaran dan deskripsinya. Yang keempat, capaian pembelajaran setiap fase. Deskripsi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, serta kompetensi umum. Selanjutnya diturunkan menjadi capaian pembelajaran menurut elemen yang dipetakan menurut perkembangan siswa. Oke. Yang pada poin keempat ini itu disebutkan bahwa CP setiap fase. Jadi untuk CP ini juga dikelompokkan dalam fase-fase. Misalnya untuk fase A itu ada kelas 1 2, fase B ada kelas 3 4, fase C ada kelas 5 6. Oke. Dan setiap fase ini pun dia memiliki kompetensinya berbeda-beda begitu. Tidak semua disamaratakan untuk mencapai CP. Jadi CP-nya juga beda. Setiap fase dibeda-bedakan. Karena tingkat kemampuan siswa setiap fase itu berbeda. Dari fase A, fase B, sama fase C. Oke. Mungkin sekian pemaparan materi saya. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, silakan. Saya buka dari slide pertama ya. Oke, yang pertama tadi apa itu CP, yang kedua tujuan, yang ketiga rumusan, yang keempat itu komponen. Silakan Bapak Ibu. Ya, Bapak Sam, terima kasih atas kesempatan yang diberikan di sini. Mungkin saya mau bertanya sedikit di bagian rumusan capaian pembelajaran. Ya, Ibu, silakan Ibu. Ya, begitu kan tentang rumusan capaian pembelajaran itu diatur atau disusun sesuai paragraf. Ya, berarti kira-kira kalau bagi siswa yang misalnya berkebutuhan khusus, itu kira-kira dia masuk di paragraf keberapa? Oke. Yang Terima di kasih. rumusan, ya. Capaian pembelajaran, Pak. Di CP, Ini di CP. siswa yang memiliki kebutuhan khusus ya Ibu. Iya. Siswa yang memiliki kebutuhan khusus masuk pada Kira-kira paragraf. Ya. Jadi maksudnya di sini disesuaikan begitu, artinya apa? Yang memiliki kebutuhan khusus itu dia dijabarkan lagi begitu, paragraf keberapa capaian pembelajarannya, kemudian juga yang
yang bisa dikategorikan bisa itu juga dijabarkan juga sesuai dengan karakteristik yang dimilikinya begitu. Iya. Terima kasih, Bapak Sam. Ada juga yang lain Ibu, satu lagi. Lepas. Ini dari Pak Jan. Nanti kalau untuk apa, untuk gambaran pastinya, bentuk fase-fasenya nanti bisa saya kirim di grup saja agar supaya kita sama-sama pelajari lagi. Iya, iya. Untuk tiap fase, tiap elemennya, untuk komponen ini CP ini. Ya, Pak. Tidak ada lagi Ibu? Pas Ibu? Pas, Pak. Oke, kalau Sudah pas, terima kasih Ibu atas perhatiannya semuanya. Sama-sama. Sebelum kita akhiri materi kita di sore hari ini, saya minta Ibu Tabita yang bacakan kita doa lagi supaya kita akhiri dengan doa. Silakan Ibu. Mau berdoa? Ya Ibu ya. Ibu nyalakan speakernya Ibu. Ya, oke Ibu. Ya, Bapak Sam. Ya, doa Ibu, doa. Ya. Iya, iya. Ya, kita bersyukur karena atas penyertaannya Bapak Sam sudah selesai dalam memberikan materi di sore ini. Kiranya semua yang diberikan bisa bermanfaat bagi kita untuk kita mampu mempraktekkan dalam lingkungan tempat tugas masing-masing. Dan sebelum kita berpisah dari Zoom ini, kita dan doa ini mungkin saya bawa dalam doa agama Kristen, boleh? Ya, boleh Ibu. Silakan Ibu ya. Berdoa. Terima kasih Tuhan karena atas penyertaan-Mu bagi kami sehingga kami dari kelompok 5 dalam Diklat Sekolah Penggerak telah ada dalam melakukan kegiatan membuat video IHT. Biarlah semua yang telah dilakukan di dalam kelompok ini, Tuhan Engkau memberkati, bahkan berkati Bapak Sam yang telah memberikan materi di sore ini. Biarlah semua yang telah diberikan, biarlah bermanfaat bagi kami semua, para guru, untuk mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan lingkungan pendidikan kami masing-masing, khususnya dalam memulai dengan kurikulum sekolah penggerak yang akan kami jalani. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, tutup bungkus kami, bahkan ampuni kami. Amin. Ya, terima kasih Ibu Tabita. Oke. Sampai jumpa lagi Ibu. Nanti saya share ini di ini. Oke, terima kasih Bu. Selamat sore untuk kita semua. Sore. Ya. Oh, kita foto dulu Ibu. Kita dokumentasi dulu Ibu. Satu kali. Oke. Ya. Oke. Sudah Ibu. Ibu boleh lihat Ibu. Terima kasih.